Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan menjabarkan ya terkait bagaimana merancang pengalaman belajar bahasa Arab dari bab 10 itu. Nah, di sini paradigma kita atau cara pandang itu sudah bergeser dari yang tadinya cuma fokus materi apa sih yang harus diselesaikan hari ini, kini bergeser menjadi pengalaman apa yang sekiranya harus saya rancang supaya murid itu bisa menggunakan bahasa Arab tersebut. Nah, uh, untuk menggeser cara pandang itu ya, kita nih harus melihat dulu gitu. Kita harus membandingkan dulu ya pergeseran paradigma ini. Nah, pertama, di fokus utamanya ya, dulu orientasi lama kita itu berpusat pada materi. Nah, targetnya itu cuma satu. Bab ini harus selesai hari ini gitu. Tapi di orientasi baru ini, fokusnya ini sudah bergeser ke mengembangkan kemampuan siswa. Nah, materi itu tuh cuma alat gitu, jadi bukan tujuan akhir. Nah, yang kedua, kita lihat dari sisi peran murid. Nah, di orientasi yang lama ya dulu murid itu dianggap gelas kosong gitu. Murid cuma dianggap penerima informasi yang pasif gitu. Murid mendengarkan, guru yang menjelaskan gitu. Tapi pada akhirnya murid ini enggak diberitahu bagaimana cara menggunakan bahasa itu, ya kan? Nah, tapi sekarang murid ini diposisikan sebagai pelaku belajar gitu atau fa'il ta'allum. Nah, mereka ini yang akan aktif membangun pengetahuannya. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk latihan. Nah, kalau dulu latihan itu kan terpisah-pisah ya kan? Hari ini hafalan, besok latihan kaidah nahwu. Nah, atau apa namanya bentuk latihannya itu dia kayak cuma apa namanya uh, tes kertas gitulah, tes apa namanya tes silang gitu ya kan, ABCD. Nah, tapi sekarang latihan bahasa itu harus langsung dipakai untuk membangun makna nyata. Nah, kemudian yang keempat itu yang terakhir dari segi tolak ukur. Kalau dulu sukses itu nilainya 100 di kertas. Dulu kita dipandang sukses, kita dipandang pintar, kita dipandang bisa bahasa Arab gitu. Kalau ketika ujian atau ketika asesmen gitu kita dapat nilai 100 di kertas, tapi sekarang tolak ukurnya itu berubah gitu. Tolak ukur yang berubah menjadi bukti perkembangan performa nyata si siswa ini di kelas. Nah, jadi pada intinya kita ini harus berhenti gitu jadi penyampai materi semata. Nah, kita harus memulai jadi perancang pengalaman belajar untuk murid atau siswa. Nah, lantas gitu ya, apa sih hakikat dari pengalaman belajar itu sendiri? Nah, menurut buku aslinya ya, pengalaman belajar itu kan bukan sekadar duduk dengerin guru. Nah, dia itu merupakan rangkaian situasi, interaksi, dan juga refleksi yang membangun kemampuan secara bertahap. Nah, khususnya di konteks madrasah. Pengalaman ini tuh ditopang oleh 3 pilar utama. Yang pertama itu pilar penggunaan bahasa. Nah, di sini bahasa itu kan dipandang sebagai alat komunikasi atau at-tawasul. Nah, bahasa dipakai juga untuk membangun makna sosial, bukan sekadar hafalan bentuk-bentuk gramatika kayak nahwu, sorofnya itu secara terisolasi, secara terpisah. Nah, kemudian pilar keterlibatan aktif. Nah, di sini murid juga itu harus terlibat aktif, mulai dari kegiatan membaca, qiraah, istima, kemudian berdiskusi sampai menghasilkan produk. Di sini murid itu benar-benar dituntut untuk aktif di kelas. Jadi nggak lagi-lagi guru yang menjelaskan lalu murid yang mendengarkan. Nah, kemudian pilar yang ketiga itu adalah adab dan komunikasi. Nah, ini tuh menjadi ciri khas gitu dari madrasah. Jadi madrasah itu nggak cuma kita ini guru nggak cuma nyetak murid yang lancar ngomong, yang lancar berbicara, tapi mereka ini ketika berbicara menampakkan kesantunan, empati, dan juga rasa tanggung jawab saat berinteraksi. Nah, supaya 3 pilar tadi itu nggak cuma menjadi wacana semata gitu ya. Nah, kita juga itu butuh sebuah fondasi. Nah, di sini ada 9 prinsip rancangan.
Nah, yang pertama itu prinsip pertama, yaitu perkembangan kemampuan. Nah, jadi di sini perkembangan kemampuan ini tuh harus menjadi pusat keputusan kita saat merancang pengalaman belajar. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu makna sebelum bentuk. Nah, kan al-makna qabla al-mabna. Nah, di sini kita harus menghadirkan konteksnya dulu. Kita harus menghadirkan maknanya dulu, baru kaidahnya muncul sebagai sebuah sarana. Nah, prinsip yang ketiga itu murid ini harus menjadi pelaku, yaitu murid harus diberi ruang untuk mencoba dan merefleksikan bahasa itu sendiri. Nah, kemudian prinsip yang keempat itu ada koherensi. Jadi antara tujuan, aktivitas, dan asesmen itu dibuat harus satu garis, harus selaras. Jadi nggak boleh misalkan tujuan dari pembelajaran ini tuh murid bisa berdialog, tapi ketika ujian, ketika asesmen, murid diberikan pilihan ganda. Nah, itu kan nggak selaras gitu. Nah, kemudian prinsip yang kelima itu ada akomodasi keberagaman atau diferensiasi. Nah, prinsip yang keenam itu dukungan bertahap atau scaffolding menuju kemandirian. Kemudian prinsip yang ketujuh itu ada keseimbangan antara bentuk, makna, dan juga kelancaran. Prinsip kedelapan itu adab komunikasi. Nah, di mana di sini adab dan komunikasi ini yang nantinya akan membentuk kebiasaan interaksi siswa yang santun, yang tadi memberi empati dan rasa bertanggung jawab. Nah, prinsip yang kesembilan itu ada ruang refleksi. Nah, di sini ya, di paradigma ini ya, di orientasi inilah gitu. Sekarang kita tuh harus memandang kalau kesalahan itu kan bukan untuk dihukum gitu, tapi kesalahan ini harus menjadi awal supaya kita tahu gitu, kita mengetahui di mana letak yang harus kita perbaiki. Oke, selanjutnya itu gimana sih cara ngedesain pengalaman belajar itu? Nah, di sini tuh kita ada 4 pendekatan. Nah, pendekatan pertama itu pendekatan berbasis teks. Nah, teman-teman, kita harus mengubah mindset kita. Teks itu ya, baik lisan, tulisan, visual, atau bahkan multimodal gitu ya, bukan bahan untuk diterjemahkan kata per kata gitu. Jadi jangan ada teks nanti ujung-ujungnya kita terjemahkan kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, sehingga nanti akan diterjemahkan ke satu kalimat. Nah, itu enggak begitu. Tapi teks ini harusnya merupakan sebuah pemicu untuk si siswa itu memproduksi teks baru. Nah, di sini dia ada 5 alur. Yang pertama, kita harus membangun konteks dulu nih. Nah, kita harus membangun konteks. Gimana caranya? Kita bisa mulai dengan pertanyaan, misalkan dengan menampilkan gambar kayak gitu. Kita harus membangun konteksnya dulu kepada murid. Nah, kemudian setelah kita membangun konteks ya, murid memahami makna utamanya. Nah, setelahnya baru mereka mengeksplorasi pola bahasa, ya kan? Kira-kira di teks itu pola bahasanya seperti apa, struktur kebahasaan apa yang dipakai. Nah, baru setelah itu mereka menghasilkan teks baru versi mereka sendiri dan diakhiri dengan refleksi. Di refleksi ini seperti kira-kira apa nih yang masih kurang gitu, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, kemudian pendekatan kedua itu berupa interaksi, kolaborasi, dan juga mediasi. Nah, seperti yang kita pahami ya, bahasa itu kan merupakan tindakan sosial. Nah, di sini ada 3 poin penting gitulah. Yang pertama itu interaksi. Nah, interaksi ini kan merupakan ruang negosiasi makna gitu, di mana murid ini harus belajar berusaha untuk memahami dan juga dipahami. Nah, kemudian yang kedua itu ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini menjadi sebuah sarana, sebuah wadah untuk belajar bersama, ya kan, sesama murid. Nah, di sini murid-murid itu, siswa-siswa akan bekerja sama untuk menyusun ide dan juga berbagi peran. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini mediasi. Nah, ini tuh mediasi ini merupakan sebuah kemampuan untuk menjembatani makna. Misalnya, murid baca teks Arab yang panjang, nah kemudian dia itu ditantang untuk merangkumnya atau menjelaskannya ulang ke temannya yang belum paham. Nah, ini juga melatih kegiatan kognitif tingkat tinggi.
Nah, kemudian yang ketiga itu pendekatan berbasis tugas. Nah, di sini tuh ada perbedaan besar ya antara latihan mekanis sama tugas bermakna. Nah, kalau latihan mekanis itu kayak gimana sih? Nah, latihan mekanis tuh kayak menghafal daftar mufradat. Nah, itu tuh latihan mekanis. Nah, tapi kalau tugasnya misalkan kita ini diminta untuk memilih menu sehat untuk keluarga, nanti presentasiin alasannya dalam bahasa Arab. Nah, ini tuh masuk ke tugas bermakna. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, di mana di sini tuh kita murid itu membangun konteks dan juga memberikan kata kunci gitu. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan. Di tahap ini, murid itu pakai bahasa untuk wawancara atau untuk memecahkan masalah. Nah, lalu di tahap yang terakhir itu ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, di sini tuh mereka akan mengevaluasi performa berbicara mereka gitu, performa menghasilkan teks mereka dan sebagainya. Nah, kemudian pendekatan keempat itu ada yang namanya integrasi keterampilan. Nah, kan di dunia nyata ya, di dunia nyata ini kita nggak pernah kan cuma nyimak doang terus diam, enggak. Nah, pastinya dari nyimak itu terus nanti menjadi berbicara atau nanti kemudian membaca atau nanti bisa jadi menulis. Nah, jadi kita ini harus menghindari fragmentasi gitu. Jadi satu pengalaman belajar itu dia itu harus utuh mengalir dalam 4 tahap ya kan, dari menerima input gitu kan kayak menyimak atau membaca, kemudian mengolah, bisa melalui diskusi atau menafsirkan, lalu menghasilkan ya ini kegiatan produksi lah, berbicara, menulis. Nah, kemudian nanti direfleksikan. Nah, mereka akan menilai nih diri mereka apakah sudah memenuhi kriteria gitu. Nah, kemudian ada diferensiasi pembelajaran. Nah, kan merancang yang ideal itu kan gak gampang ya kan. Nah, karena seperti yang kita tahu, murid dalam satu kelas itu bisa beragam ya kan. Entah misalkan ada yang kemampuannya oke banget atau ada yang justru kemampuannya yang masih kurang gitu ya kan. Nggak mungkin setiap murid itu punya titik kemampuan awal yang sama gitu. Nah, disinilah diferensiasi pembelajaran itu bermain. Nah, kan diferensiasi itu kan bukan berarti kita harus nurunin standar atau bikin tujuan yang beda-beda antar murid. Nah, tujuannya itu harus tetap sama. Nah, yang kita bedain itu adalah jalurnya gitu. Yang kita bedain adalah jalannya. Nah, di sini ada 3 ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada konten. Nah, jadi di diferensiasi pembelajaran ini kita nih harus menyesuaikan lah panjang teks atau dukungan visual gitu. Kayak misalkan untuk kelas 1 SD ini kita harus menyesuaikan kira-kira panjang teksnya semana. Terus bantuan visualnya kan anak kelas 1 ini masih suka melihat gambar-gambar. Nah, itu kita harus berikan dukungan visual juga. Nah, kemudian prosesnya, nah kita nih harus menyesuaikan tingkat dukungan guru. Kita harus memilih mau kerja individu kah atau terbimbing kah. Nah, kemudian pada produk ya, kita nih harus memberi pilihan untuk performa, mau presentasi lisan atau poster atau rekaman audio. Nah, semua ini harus bermuara di satu kompetensi yang sama. Nah, untuk mendukung diferensiasi tadi, nah kita ini bisa menggunakan scaffolding atau dukungan bertahap. Ibaratnya nih, anak kecil belajar naik sepeda, kita kasih roda tambahan dulu. Nah, nanti kan lama-lama roda tambahannya dilepas, ya kan? Nah, rancangannya gini, di tahap awal itu kita bisa kasih model yang lengkap dulu sama gambar ya kan. Nah, ini tuh dukungannya tinggi. Nah, kemudian mereka kan nanti akan berkembang. Nah, semakin berkembang mereka, kita akan perlahan-lahan mengurangi nih bantuannya secara perlahan. Misalkan bertahap ya dari kasih kata kunci gitu. Nah, hingga nanti akhirnya mereka ini berada di tahap mandiri gitu. Nah, nanti ketika di tahap mandiri ini kita nih bisa lepas itu, kita bisa melepas murid ini untuk memproduksi
teks sendiri gitu. Nah, dan murid ini tuh bisa menggunakan bahasa secara fleksibel gitu. Kita bisa mengantarkan mereka dari ketergantungan menuju kemandirian. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya mereka itu nggak lupa besoknya? Nah, di sini kita akan mendorong mereka ke deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, kita tarik mereka nih dari yang awalnya surface learning, yang awalnya cuma nginget-nginget nih bentuk bahasa, yang awalnya cuma nginget-nginget mufrodat, yang awalnya cuma nginget-nginget kaidah nahwu. Kita tarik nih, jadi ke deep learning gitu. Di deep learning ini murid itu menggunakan bahasa untuk satu konteks yang nyata gitu. Guru nih mereka mentransfer kemampuannya ke situasi yang baru, dan yang paling penting mereka ini bisa meregulasi diri mereka, kayak misalkan strategi apa nih yang berhasil buat tadi gitu kan, buat si anak tadi, bagian mana ya yang masih bikin aku gugup gitu, atau kesadaran metakognitif ini yang melahirkan pembelajar sepanjang hayat. Nah, tapi ya di era sekarang kan teknologi ini pasti masuk. Nah, tapi harus kita ingat teknologi ini harus memperluas ruang penggunaan bahasa dan juga dokumentasi, bukan menggantikan interaksi manusiawi. Nah, pakai teknologi itu bisa untuk merekam portofolio suara mereka, buat cari video kontekstual, atau buat berkolaborasi. Nah, tapi kita nih nggak boleh membiarkan layar gadget itu, layar HP, menggantikan tatap mata dan adab komunikasi di kelas. Nah, teknologi itu hanya sebagai alat, sedangkan guru dan interaksi manusia tetaplah jantung di kelas tersebut. Nah, kemudian sebagai bukti ya, kalau teori tadi itu bisa dipraktekkan. Nah, kita bisa lihat nih aplikasi praktis di layar. Nah, ini tuh merupakan contoh implementasi unit kayak kegiatan harian di madrasah. Nah, kita lihat betapa keherannya ini, mereka ini saling terhubung. Yang pertama, tujuannya itu kan jelas, mereka ini menyampaikan informasi sederhana secara lisan. Nah, kemudian dari buktinya itu bukan tes tulis gitu, tapi presentasi lisan, karena kan di tujuannya itu dia menyampaikan informasi. Nah, maka bukti dari tujuan itu tercapai adalah presentasi lisan atau rekaman audio. Nah, pengalamannya ini mengalir, dia mulai dari input atau menyimak audionya, kemudian dia latihan yang mana berupa mengelompokkan kata kunci dan juga berlatih berpasangan. Nah, diferensiasi nyatanya di sini murid yang masih awal itu boleh pakai gambar atau kata kunci yang udah, sedangkan yang udah tingkat lanjut itu dia bisa pakai kerangka mandiri. Nah, di akhir ya dengan refleksi itu mereka buat refleksi nih di jurnal kayak satu ujaran udah lancar, tapi yang satu lagi tuh aku masih perlu berlatih. Nah, ini baru namanya desain pembelajaran yang hidup. Nah, sebagai penutup, pembelajaran bahasa Arab yang kuat itu enggak dimulai dari pertanyaan materi apa yang harus selesai dipelajari, tapi harus kita mulai dari pengalaman belajar apa yang sekiranya membuat murid itu semakin mampu menggunakan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna secara beradab. Nah, maka dari itu sebagai calon guru ya, terutama kita ini harus mengubah kelas-kelas kita nanti di masa depan. Nah, kita ini harus berhenti untuk sekedar jadi penyampai materi buku teks. Nah kan, tapi kita ini harus mulai bertransformasi, kita harus mulai berubah, kita harus mulai bergeser jadi perancang pengalaman murid yang mana memanusiakan murid-murid kita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.